Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu tak asing dengan surat Al-Ikhlas. Surat yang terdiri dari 4 ayat ini sangat populer karena selain mudah dihafal, juga memiliki fadilah keutamaan luar biasa. Surat ke-112 dalam Al-Quran ini berisi kandungan yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Berikut ini adalah 13 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu: pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, sulusul Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, demi diriku yang ada pada tangannya, sesungguhnya surat tersebut sama dengan sepertiga Al-Quran. Kedua, keutamaan surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini, Qul Huwallahu Ahad." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dengan mencintainya akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, keutamaan surat Al-Ikhlas, surat yang menjadi penyebab masuk surga. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku datang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat, keutamaan surat Al-Ikhlas melindungi orang yang membacanya. Tak kala aku menuntun kendaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, tiba-tiba beliau berkata, "Wahai Uqbah, katakan, aku pun mendengarkan." Kemudian beliau berkata lagi, "Wahai Utbah, katakan, aku pun mendengarkan." Dan beliau mengatakannya sampai 3 kali. Lalu aku bertanya, "Apa yang aku katakan?" Beliau pun bersabda, "Katakan, Qul Huwallahu Ahad." Lalu beliau membacanya sampai selesai. Kemudian beliau membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau membaca Qul A'udzu Birabbin Nas. Aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengannya," yaitu 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Kelima, keutamaan surat Al-Ikhlas, surat yang dibaca oleh Rasulullah ketika hendak tidur. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, keutamaan surat Al-Ikhlas akan diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid
tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari sholatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanak, yang tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya ia telah diampuni dosa-dosanya." Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, keutamaan surat Al-Ikhlas, doanya mustajab. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anha, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi, sungguhnya Engkau adalah Allah, yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya." Hadis riwayat Abu Daud. Kedelapan, keutamaan surat Al-Ikhlas ketika wafat disolati 70.000 malaikat. Riwayat Anas bin Malik merekam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang pada seorang sahabat di Madinah yang meninggal. Kedatangan para malaikat itu hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena almarhum sering membaca surat. Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah. Kesembilan, keutamaan surat Al-Ikhlas didoakan ribuan malaikat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ketika saya Rasulullah SAW Isra ke langit, saya melihat arsy di atas 360.000 pilar, dan jarak jauh antara satu pilar yang lain ialah 300.000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12.000, dan luasnya setiap satu padang pasir itu seluas dari timur ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80.000 malaikat, yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surat tersebut, maka mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik laki-laki maupun perempuan." Kesepuluh, keutamaan surat Al-Ikhlas, selamat dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit hingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratul Mustaqim, lalu menuju ke surga. Hadis riwayat Qurtubi. Ke-11, keutamaan surat Al-Ikhlas akan dibangunkan istana di surga kelak. Berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Anas Al-Juhaini radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sampai ia merampungannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. 12. Keutamaan surat Al-Ikhlas dijauhkan dari perbuatan dosa dan godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 10 kali, maka ia akan terlindungi dari perbuatan dosa di hari tersebut, meski setan terus menggodanya. Ke-13, keutamaan surat Al-Ikhlas, dosa selama setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat dari Ibnu Sunni
dari Asma binti Wa'ilah. Dia berkata bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat subuh kemudian membaca Qul huwallahu ahad 100 kali sebelum berbicara, maka setiap kali membaca Qul huwallahu ahad. Semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan kebaikan yang telah sampai kepada kita dan memasukkan kita kepada surganya dan melindungi kita daripada nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.